Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi lagi melalui YouTube. Dan saya sedang di MTS Al-Fadliliyah Darussalam di ruang bimbingan konseling bersama guru bimbingan konseling yaitu Pak Egi. Dan kita akan berbagi sharing tentang pendidikan, tentang kemasyarakatan, yang berharap mudah-mudahan sharing kita ada manfaatnya, baik itu secara untuk saya pribadi ataupun untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan kami akan berbincang-bincang tentang implementasi bimbingan konseling. Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan terbaru bimbingan konseling yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014 itu sebagai aturan terbaru dalam layanan bimbingan konseling. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang ruang ideal untuk bimbingan konseling. Dan terus terang, saya baru menemukan yang ruang ideal sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini ada di sini, di MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Untuk itu saya tertarik untuk melihat-lihat, nanti mohon mudah-mudahan diizinkan juga oleh guru BK untuk melihat-lihat tentang kondisi ruang bimbingan konseling yang sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang ada di sini. Dan mudah-mudahan tentunya ini bisa menjadi inspirasi dan perhatian semuanya ya tentang implementasi bimbingan konseling, karena pelaksanaan layanan bimbingan konseling sangat dipengaruhi oleh faktor fasilitas juga gitu. Jadi ketika ruang bimbingan konselingnya tidak representatif ataupun dicampur-campur dengan ruangan yang lainnya, itu nggak akan optimal dalam pelaksanaannya begitu. Nah, selanjutnya kita akan kenalan dulu dengan guru BK di MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Silakan Bapak Egi untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Silpi yang sudah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egi Ahmad Fuadi. Saya di sini sebagai guru BK MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Nah, di sini saya sebagai guru BK dibantu dengan guru-guru BK yang lain, yaitu Bu Aam, Bu Aning, dan Pak Ajid. Kebetulan beliau tidak bisa hadir untuk hari ini dikarenakan sedang ada acara dan diwakilkan oleh saya. Nah, di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Bu Silpi yang sudah meluangkan waktunya untuk mereview ataupun melihat kondisi ruangan bimbingan dan konseling MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Nah, mungkin cukup sekian mungkin perkenalan dari saya, Bu. Ada latar belakang asli dari latar belakang saya asli jurusan bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2020. Latar belakang saya jadi
sesuai linier, bisa dibilang linier, jurusan BK. Dan alhamdulillah saya sedikit demi sedikit mengaplikasikan yang pernah saya pelajari di kuliahan, tentang apa itu bimbingan dan konseling di sekolah. Saya aplikasikan di sini dari mulai program sampai layanan dasar dan yang lainnya tentang BK ya, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi latar belakang pendidikan sudah sesuai ya Pak ya, dari bimbingan konseling itu bagus karena memang aturannya seperti itu, harus sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ditambah lagi ruangannya yang memang sudah representatif dan sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Di sini ada ruangan apa aja Pak? Yang pertama mungkin ini yang kita sedang di sini, ruang tamu ya, ruang tamu, dan ada ruangan data juga, ada ruangan konseling individu, sama ada ruangan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, dan juga ada ruangan bioterapi, di mana ruangan bioterapi itu di dalamnya ada buku-buku yang menunjang untuk layanan bimbingan dan konseling yang berada di MTS Al-Fadliliyah Darussalam ini. Jadi ruang tamu ada, ruang bimbingan pribadi atau konseling pribadi itu ada, ruang bimbingan kelompok ada juga, kemudian ruangan data ada, ruangan biblioterapi ada. Ya, jadi sudah lengkap sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Ada di sini di MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Selanjutnya kayaknya kita harus lihat-lihat deh, ya, Pak. Boleh, boleh ya? Oke. Oke. Ini aja. Bisa dijelaskan? Ya. Nah, sebelum kita lihat ruang-ruangan, nah di sini ada struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling MTS Al-Fadliliyah Darussalam ya, Bu. Bisa dilihat dari mulai kepala madrasah, komite madrasah, wakil kepala madrasah, koordinator BK, sama wali kelas, sama guru bidang studi dan guru BK. Di sini saya jelaskan dulu terlebih dahulu alur struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling MTS Al-Fadliliyah Darussalam itu. Yang pertama mungkin dari kepala madrasah, terus ke wakil kepala madrasah, bagian bidang tata usaha, koordinator BK, fungsinya mengkoordinir semua dari mulai guru bidang studi, wali kelas, dan guru BK. Nah, untuk tenaga ahli, jadi jika ada permasalahan yang tidak bisa ditangani langsung sama guru BK ataupun kepala madrasah, kita koordinasi dengan tenaga ahli seperti psikolog dan dokter ataupun yang lainnya pada ahlinya gitu. Nah, itu untuk struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, di samping kanan itu ada struktur guru bimbingan dan konseling di sini di MTS Al-Fadliliyah Darussalam Ciamis. Nah, kebetulan saya sebagai koordinator BK dibantu dengan guru-guru BK yang lainnya. Nah, yang untuk guru BK kelas 7 Ibu Aning Ajijah, dan guru BK kelas 8 Ibu Siti Aminah, dan guru BK kelas 9 Pak Nur Ainil Aji. Nah, di sini saya sebagai koordinator hampir selalu koordinasi ataupun kolaborasi dengan guru-guru BK kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, dan wali kelas juga, dan guru mata pelajaran. Di mana koordinasi ini saya lakukan agar supaya bisa melihat perkembangan peserta didik yang ada di MTS Al-Fadliliyah Darussalam. Nah,
yaitu untuk struktur organisasi guru bimbingan dan konseling di MTS Al-Fadliyah Darussalam. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada ruangan biblioterapi yang dimana di dalamnya ada buku-buku penunjang buat layanan bimbingan dan konseling siswa-siswi MTS Al-Fadliyah Darussalam. Contoh bukunya ini ya, ada buku-buku tentang biblioterapi ataupun buku-buku tentang penunjang layanan bimbingan dan konseling yang ada di MTS Al-Fadliyah Darussalam. Ini ruangan biblioterapi ya, rak-rak buku biblioterapi. Nah, bisa dilihat di sebelah sini. Ini ada ruangan data, Bu. Ada ruangan data, boleh masuk. Nah, untuk ruangan data ini ada tulisan selain guru BK itu dilarang masuk. Kenapa dilarang masuk? Dikarenakan di sini ada data-data tentang bimbingan dan konseling, dari mulai asesmen dan data bimbingan konseling individu, kelompok, dan konseling kelompok. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada data-data penting seperti berkas program bimbingan dan konseling MTS Al-Fadliyah Darussalam, terus hasil tes psikologi peserta didik, modul BK, dan berkas layanan BK, terus buku pribadi siswa. Nah, di sini rak-rak buku data tentang layanan bimbingan dan konseling MTS Al-Fadliyah. Nah, di sini juga ada komputer ya yang menunjang kami ataupun saya sebagai guru BK untuk memaksimalkan program-program yang ada di MTS Al-Fadliyah Darussalam, terutama dalam program bimbingan dan konseling. Nah, ini bisa dilihat ada buku-buku catatan konseling individu. Nah, contohnya ini ya buku catatan konseling individu. Nah, di sini saya dan guru-guru BK yang lainnya ketika melakukan konseling individual, otomatis hasil dan hasilnya itu selalu dicatat di buku ini. Ini untuk buku bimbingan dan konseling. Mungkin ini ruang datanya bisa di shoot atau tidak. Nah, ini juga ada meja, keperluan meja kerja kami sebagai guru BK. Nah, ini juga buku-buku yang lainnya seperti ada buku home visit, terus buku pengaduan guru, buku bimbingan dan kelompok, buku daftar hadir layanan bimbingan dan konseling, terus buku pengaduan siswa, ada buku konferensi kasus, ada buku pemanggilan orang tua, dan yang terakhir ada buku usulan orang tua murid MTS Al-Fadliyah Darussalam. Nah, saya di sini selalu mencatat dokumen-dokumen ataupun ataupun yang pernah ditangani oleh saya ataupun guru-guru BK yang lainnya, dicatat langsung di buku-buku yang tadi dijelaskan. Ini untuk ruangan data. Nah, di samping ada ruangan konseling individu. Yuk, bisa dilihat sama Ibu. Nah, ini kan ada tulisannya ruangan konseling individu. Nah, bisa dilihat ini ruang konseling individu, di mana di ruangan ini selalu dilakukan untuk konseling individu. Kan salah satunya asas bimbingan dan konseling itu menjaga kerahasiaan permasalahan ataupun apapun yang dialami oleh siswa. Nah, jadi dibikin seperti ini, seperti yang ada di Kemendikbud.
Kemdikbud tahun 2014. Nah, ini untuk ruangan bimbingan dan konseling individu. Nah, di sini juga ada ruangan, bisa dilihat. Nah, di sini ada ruangan bisa dipakai untuk konseling kelompok ataupun bimbingan dan kelompok. Nah, di sini juga ada Infocus ya. Infocus ini gunanya untuk jadi ketika ada bimbingan dan kelompok ataupun konseling kelompok, kami selalu menayangkan media, selalu memakai media, yaitu media yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh siswa dan apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi ketika bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, kami di sini selalu memakai media, yaitu Infocus ataupun media-media dengan menonton film ataupun media-media yang bisa memotivasi siswa yang mengikuti bimbingan konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok. Seperti itu. Nah, ini juga di sini ada poster-poster ya, poster-poster. Yang pertama poster pohon karir, yang kedua poster program studi dan prospek karir, yang ketiga poster pohon jabatan. Nah, di sini kami membuat ini agar supaya nanti siswa bisa melihat prospek karir mereka dan lanjutan untuk melanjutkan nanti mereka studi di perguruan tinggi, dan nanti ketika mereka lulus sudah bisa menentukan dengan sendiri mereka mau melangkah ataupun mau ingin menjadi apa dan bagaimananya. Kami menyediakan layanan poster bimbingan dan konseling karir. Ini posternya. Oke, di sini juga bisa dilihat ya, di luar kami di sini ada kotak curhat sama papan bimbingan. Nah, kami menyediakan layanan bimbingan yang menyediakan layanan bimbingan seperti papan bimbingan dan kotak-kotak curhat siswa. Nah, untuk papan bimbingan ini kami selalu update dari mulai bimbingan sosial, pribadi ataupun karir. Setiap minggunya kami update. Minggu pertama bisa dengan bimbingan sosial, minggu keduanya pribadi, dan minggu ketiga untuk bimbingan karir. Oke, ini seperti ini papan bimbingan MTS Al-Fadliyah Darussalam. Nah, di sini juga kami menyediakan kotak curhat buat siswa MTS Al-Fadliyah Darussalam. Jadi ketika siswa tidak bisa ke ruang BK ataupun tidak bisa menemui guru-guru BK-nya yang ada di sini, bisa melalui kotak curhat. Nah, kotak curhat ini kami buka 1 minggu 3 kali. Nah, nanti jadi ketika siswa memasukkan ke kotak curhat, nanti kita asesmen terlebih dahulu apakah harus diadakan konseling individu ataupun konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok. Seperti itu. Ini ada layanan kotak curhat sama bimbingan, papan bimbingan. Nah, ini juga ada pengenal bahwa ini ada ruangan guidance and counseling. Oh, ini ada yang lupa nih. Di sini kami juga inisiatif membuat pengenalan bimbingan dan konseling kepada anak. Dikarenakan kan bimbingan konseling itu, pemikiran anak-anak itu kan rata-rata orang-orang yang bermasalah ataupun orang-orang yang mempunyai kasus. Nah, sebenarnya bimbingan dan konseling itu ya bukan hanya seperti itu, tapi
BK di sini adalah sahabat siswa dalam kesulitan ataupun hambatan, dan BK juga peduli siswa dalam masalah ataupun perkembangan. Jadi kenapa kami membuat poster seperti ini? Karena ini agar supaya siswa bisa termotivasi, siswa bisa masuk ke ruangan BK tanpa dipanggil, dan siswa ingin masuk dengan kesadaran sendiri. Jadi kami bikin poster seperti ini, pengenalan, bimbingan, dan konseling, dan juga untuk merubah pikiran-pikiran negatif tentang bimbingan dan konseling, terutama kepada siswa. Kami bikin banner seperti ini. Alhamdulillah nih saya sudah diberikan kesempatan untuk melihat-lihat, dan ternyata memang betul sudah sesuai dengan kriteria ideal Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang layanan bimbingan konseling. Fasilitasnya ada ruang tamu, ada ruang bimbingan konseling individu, ada ruang bimbingan konseling kelompok, ada ruangan data, dan ada ruang biblioterapi. Kemudian ada kotak curhat juga, ada papan layanan bimbingan konseling, dan ada poster yang memberikan pengetahuan kepada anak bahwa ruang bimbingan konseling itu bukan hanya untuk siswa bermasalah, bukan hanya untuk siswa bermasalah ya, tapi untuk semua siswa dalam hal bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, terkait ruangan ini, manfaat apa yang Bapak rasakan ketika sekolah sangat peduli terhadap layanan bimbingan konseling? Oke Bu, jadi manfaatnya alhamdulillah saya lihat jadi siswa-siswi MTS Al-Fadliyah Darussalam ini sangat antusias ketika dikasih ruangan yang sesuai dengan Kemendikbud tahun 2014. Alhamdulillah siswa-siswi yang ada di MTS Al-Fadliyah sangat antusias untuk masuk ke ruangan BK, masuknya ya dengan mungkin bukan hanya untuk curhat ataupun masalah ataupun apa ya. Saya juga di sini kan menyediakan tadi ruangan biblioterapi. Jadi yang masuk ke ruangan BK itu bukan hanya orang-orang yang mau curhat ataupun orang-orang yang mau mengutarakan permasalahannya, tapi orang-orang juga yang mau baca ataupun mengetahui lebih dalam tentang bimbingan dan konseling ada di sini ya. Manfaatnya alhamdulillah banyak ketika sekolah bisa memfasilitasi ruangan BK dengan baik. Dampaknya ke siswanya juga alhamdulillah banyak. Jadi siswanya lebih antusias masuk ke ruangan BK, apalagi kan di sini ada ruangan konseling individu ya. Konseling individu kan rata-rata asasnya itu salah satunya menjaga kerahasiaan klien ataupun menjaga kerahasiaan siswa. Jadi siswa sudah nggak usah khawatir lagi masalahnya bisa tahu ataupun orang lain tahu, karena kan di sini ada ruang khusus untuk bimbingan dan konseling individu. Jadi itu sih Bu manfaatnya yang dirasa sama saya sebagai guru BK gitu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lainnya untuk memperhatikan ruang bimbingan konseling, karena ada ajas kerahasiaan yang harus dilaksanakan seorang guru BK, yaitu siswa privasinya harus terjaga. Untuk itu ruangan sangat diperlukan gitu. Jadi ruangan yang khusus bimbingan konseling, dan lebih bagus lagi betul-betul sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang lengkap, sehingga anak privasinya terjaga.
jangan sampai ruang bimbingan konseling itu disatukan dengan ruang-ruangan yang lainnya, misalnya ruangan UKS atau ruangan-ruangan yang lainnya. Nah, itu tidak sesuai dengan ajas layanan bimbingan konseling. Ada yang ingin disampaikan ke teman-teman BK apa barangkali? Yang mau disampaikan kepada teman-teman BK, khususnya guru-guru BK yang ada di Kabupaten Ciamis dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur yang ada dalam bimbingan dan konseling, terutama kepada guru-guru yang ada di sekolah gitu. Harus benar-benar dekat dengan siswa, agar supaya nanti siswanya juga bisa ketika mempunyai masalah, ketika ingin dibimbing, jadi bisa langsung datang ke ibu bapak yang ada di sekolah. Mungkin itu sih pesannya untuk ibu bapak semuanya. Oke, karena BK adalah sahabat anak, begitu ya. Dan dalam 8 standar nasional untuk standar sarana prasarana, ruang bimbingan konseling wajib ada. Gitu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lainnya memfasilitasi kegiatan layanan bimbingan konseling untuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih Bapak Egy bincang-bincangnya. Insya Allah ini ada sangat bermanfaat untuk saya, umumnya mudah-mudahan yang melihat tayangan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.